Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, izin ya saya record kajian kita hari ini karena cukup penting dan juga sebetulnya ada satu alasan sih kenapa saya melakukan record semacam ini tuh. Selain tentunya menyimpan ilmu pengetahuan dan juga ada satu hal yang sebetulnya saya tuh sedih juga ya. Karena kalau kita lihat di media itu atau kalian lihat di lini masa kalian itu ya banyak yang berseliweran itu konten-konten yang negatif sebetulnya ya. Makanya guru-guru saya itu menasehati kalau yang baik diem ya banyaknya diisinya mah yang nggak baik gitu kan. Makanya jangan heran kalau diisi di beranda atau di beranda kalian itu isinya cewek-cewek joget-joget gitu kan. Ya kalau yang baik diem ya itu yang ada gitu. Ya makanya saya juga berusaha ya. Dan saya punya amanah juga ke kalian. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan ini bisa membantu kalian di dunia profesional nanti. Dan juga saran saya bahwa sampaikanlah kebaikannya. Jadi jangan pakai ilmu ini untuk menyampaikan hal yang sebaliknya. Jadi jangan sampai ilmu ini digunakan untuk menyebarluaskan hal-hal yang bisa merusak ya. Nggak berkah nanti ilmunya ya. Tapi mudah-mudahan ya. Jadi kita akan membahas PR trend ya. Jadi kajian ini tuh untuk memberikan landscape gambaran apabila kalian ada di dunia profesional nanti kira-kira apa sih PR itu di industri itu ya. Seperti apa. Dan tentu ada banyak perubahan ya, dan nggak akan sama ya zaman hari ini dan mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi nggak apa-apa, kita obrolin bagaimana sih PR hari ini, khususnya PR di era artificial intelligence. Jadi yang pertama ada ini dari berbagai sumber ya, kita ambil aja. Jadi ada 24 PR trend yang kurang-kurangnya hari ini tuh hadir di dunia profesional itu. Yang pertama itu a more humanist approach, yang kedua authenticity dan sebagainya sampai yang 24 itu. Jadi silakan teman-teman beropini dulu ya menurut kalian. Tapi jangan sampai kayak kemarin deh. Kalau kemarin kan deskripsinya ya humanis itu apa, bukan itu. Yang ditanya adalah kenapa kok humanis itu jadi tren hari ini gitu. Jadi bukan humanis adalah otentik adalah bukan deskripsi itunya gitu ya. Tapi kenapa sih kok otentik itu jadi tren hari ini gitu ya. Oke, yang pertama Ijal, mungkin Ijal dulu ya. Silakan nomor 1, more humanist approach. Mungkin pandangan Ijal gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah enggak nih, awas enggak. Tapi Buat YouTube. Jadi apa namanya? Yang satu itu kan buat PR Trends 2024 itu adalah more humanist approach. Dimana kalau misalkan bahasa Indonesia itu artinya adalah pendekatan secara manusiawi. Nah, kalau yang saya pandang dan saya lihat gitu ya, berdasarkan apa yang sudah saya baca dan saya pahami, more humanist approach itu terkait tentang bahwa memang pada saat zaman sekarang, tentunya pada saat 2024 sekarang ini, banyak banget orang-orang tuh bakal lebih menghargai sesuatu tuh kalau misalkan berdasarkan kemanusiaan atau manusiawi. Hal itu tuh disebabkannya karena memang biar si pesannya itu nggak terlalu kaku gitu. Misalkan kita sebagai PR, kalau misalkan kita punya rasa empati yang sama gitu ya, atau mungkin kita punya satu frekuensi atau pokoknya kita merasakan apa yang konsumen atau audiens kita punya masalah atau mungkin hal-hal lain gitu ya. Nah itu kalau kita bisa merasakan hal tersebut, mereka akan lebih menghargai dan lebih percaya terhadap kita. Jadi mungkin kalau misalkan kita, kalau pihak itu kan kadang-kadang juga bisa gitu, kalau misalkan menawarkan suatu brand itu ya mungkin kayak misalkan kita mau ngajak kerjasama gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita punya kepercayaan terhadap konsumen, itu konsumen bakal lebih mungkin bisa menghargai dan juga lebih setuju untuk kerjasama sama kita gitu. Terus juga hal ini juga bisa menyebabkan bahwa kalau misalkan kita nggak punya rasa kemanusiaan atau punya rasa empati sama konsumen itu bakal dengernya kayak oh ini mah jatuhnya kayak promosi ya, kayak kaku gitu ya. Tapi kalau misalkan punya empati yang sama mah ibadah kayak kita tuh kayak ngobrol biasa aja, kayak ngajak ngobrol dia gitu, kayak teman gitu kan. Jadi kan mereka tuh kayak bukan biasanya tuh kayak oh ya saya tuh dekat sama
sama kalian gitu ya, maksudnya aku tuh dekat sama kamu gitu, jadi ibaratnya begitulah, jadi kayak memang ada keterikatan gitu. Misalkan contohnya, kalau misalkan contoh kasus gitu ya, misalkan yang zaman sekarang gitu yang lagi tren, kalau teman-teman lihat di TikTok mungkin ya, itu kan banyak banget tuh yang kayak skincare tuh lagi rame-ramenya banget kan, masalah skincare ini ya, sampai ada dokter detektif lah, terus ada kasusnya kayak dokter-dokter yang lain gitu ya mungkin. Nah di situ tuh kan kalau misalkan skincare ini kan kebutuhan untuk manusia yang sekarang itu banyak banget digunakan, yang maupun cowok ataupun cewek. Nah skincare ini kan harus berdasarkan kepercayaan kalau misalkan memang ingin skincare itu bisa baik itu. Maksudnya kepercayaan itu adalah dengan kita punya masalahnya itu sama dengan si konsumen kita. Mungkin kayak misalkan ada skincare buat jerawat lah, ada skincare buat kulit kering atau gimana gitu ya. Nah kalau misalkan kita tahu gitu ya masalah-masalah dari konsumen kita tuh seperti ini, kita juga pasti akan buat sesuatu formula atau skincare yang sama gitu, sama kayak mereka gitu, yang mereka butuhin gitu. Dan ketika kita menjelaskan kepada konsumen itu, kita tuh bakal kayak nih loh, ada loh skincare yang bisa buat kamu cara lotionnya aku juga sama gitu, kulitnya kusam gitu, nih loh bisa loh. Dan mereka tuh kayak oh iya ya kamu kan juga sama kusam, aku juga kusam, oh ya ini bisa tuh, ada rasa kepercayaan. Makanya dari situ manusia itu perlu untuk PR tren sekarang ini gitu ya. Kalau misalkan kita cuma naruhin nih dengan skincare ini kita tuh bisa loh gitu bikin kulitnya cerah, terus bisa nggak jerawatan lagi, mereka tuh ngeliatnya kayak oh kayak promosi ya, ini mah gimmick bohongan gitu ya, bisa aja kayak gitu. Makanya memang perlu banget itu punya rasa kemanusiaan dalam era saat ini gitu, Pak. Oke, thank you Jo, keren. Oke, jadi a more humanist approach itu mungkin dalam bahasa Inggris lebih ditekankan kepada bukan empati tapi ya, lebih ke humanis. Jadi pendekatannya itu lebih humanis. Nah, saya contohin ya. Nah ini nih, ada tahu yang ini? Baru tahu? Baru tahu. Ini tuh si Komat Kamit kalau Instagramnya. Jadi si Komat Kamit itu dia menirukan Kangen Band kalau zaman saya ngomongin. Ya. Ada yang tahu Kangen Band? Tahu. Dulu kan di apa ya? Di netizen itu diejek lah gitu ya. Diejek karena apa ya? Ya gitulah gayanya, mungkin dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau zaman dulu kan kita butuh artis-artis itu yang eye catching ya, eye catching itu yang cantik, yang ganteng gitu kan. Tapi zaman sekarang humanis itu ya seperti ini contohnya. Ini aja kalau nggak salah si Komat Kamit ini tuh orang Garut kalau nggak salah, bisa viral. Lah kenapa gitu? Kalau kalian mau lihat kontennya, dia tuh hanya dubbing aja sebetulnya, dubbing apa Kangen Band dengan gerakan-gerakan yang lucu ya gitu, disebutnya itu apa, sampai yang bodinya tuh bukan ngelingker ya, apa itu istilahnya itu. Jadi memang hari ini tuh ada pergeseran fokus ya teman-teman, bahwa di PR di era kita hari ini gitu ya, pendekatannya itu lebih humanis itu ini salah satunya. Bahwa kalau dulu paradigmanya harus eye catching, harus artis yang ya ibaratnya dengan biaya endorse-nya aja mahal ya gitu. Kalau sekarang yang kayak gini-gini juga bisa viral, dan bahkan juga ya melakukan recordnya juga record manual gitu, tidak pakai teknik editing yang luar biasa gitu ya, tidak menggunakan kamera juga yang gimana, tapi bisa viral. Sekarang followernya udah 490.000 nih si Komat Kamit. Ini salah satu contoh nyata dari apa yang disebut otentik ya. Otentik itu apa sih? Asli gitu, apa adanya gitu. Jadi ya kayak sekarang juga di record apa adanya aja gitu, nggak di cut, nggak di editing pencahayaan yang gimana gitu kan. Obrolan juga yang mengalir aja gitu, se apa ya se ngobrolnya gitu. Nah itu tuh otentik, itu jadi bagian dari tren yang namanya humanis itu salah satunya ya. Karena apa? Karena manusia itu ingin dihargai secara personal. Jadi ingin menunjukkan, betul kata Ijal tadi, otentik, pengen asli, pengen jujur, apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak dipoles-poles gitu. Dan kemudian selain otentik ya, jadi ada transparan dan integrity atau integritas. Transparan ya tadi ya berkaitan dengan kejujuran, jadi kejujuran dalam menyampaikan informasi. Ya apalagi konten kayak gini nih, sampai nyemplung ke sawah,
ya udah nggak usah make upan gitu, mau pak wujud pak Baliutnya ya udah segitu adanya gitu. Itu kan bukti dari kejujuran itu hari ini itu sangat diminati, disukai oleh media atau oleh khalayak luas itu ya. Dan terakhir integritas. Nah integritas ini jadi ada 3 ya, otentik, transparan, dan integritas. Biar bagaimanapun integritas itu adalah salah satu kunci juga. Karena kalau si Komar Kamit ini dia punya skandal, berarti orang-orang mempertanyakan integritasnya. Dan pada akhirnya ya bisa menjadi krisis komunikasi bagi yang bersangkutan gitu kan. Selama integritas kita bisa terjaga dengan baik, maka itu salah satunya kenapa kita hari ini tuh harus menjaga jejak digital kali ya. Karena kan kita nggak tahu ya jejak digital kita hari ini kan mungkin bisa diungkit orang 10-20 tahun yang akan datang itu gitu. Jadi jadi bagian dari integritas teman-teman. Nah kemudian dari konteks pendekatan humanis ya. Nah ini bisa kalian lihat nih, ketika ada satu masalah ya, bagaimana kemarin tuh ada masalah kecil wasit Bahrain itu ya. Ini sampai Google Maps-nya Bahrain itu diacak-acak gitu sama netizen Indonesia itu. Ini tambahannya yaitu we pair digital and data with interpersonal dynamic. Jadi gimana PR modern itu menggabungkan ya yang namanya kekuatan teknologi dan elemen-elemen dari hubungan manusia yang lebih personal gitu ya, kurang lebih. Tapi di sini juga ada banyak sebetulnya dari pendekatan humanis ini, terutama terkait data analitik dalam industri media. Tapi nanti kita skip dulu. Nah, ini salah satu contohnya aja ya. Ada 5. Jadi humanis itu kalau teman-teman mau mencatat ya, tapi nggak apa-apa karena direkam jadi nanti bisa dicatat. Yang pertama otentik, yang kedua ini masih satu bagian, otentik, transparan, integritas. Dan humanis itu menggunakan data sebagai bagian dari interpersonal yang dynamic, menjalin hubungan yang lebih dalam dan personal gitu. Dan juga diantaranya yang paling penting ada itu pasti menggunakan data analitik dalam industri media. Apa data analitik itu? Nah ini data driven decision making. Jadi menggunakan data untuk membuat keputusan strategis. Nanti kita jelasin lebih lanjut ke depannya. Content personalisasi, content personalization. Nomor 3 performance metric ya. Optimasi iklan sampai dengan trend prediction. Ini yang disebut we pair digital and data with interpersonal dynamic. Tapi nanti ke depan karena ini masih panjang, nanti kita jelaskan secara lebih sama gitu ya. Dan yang paling penting nih, kita itu bercerita we tell the real story. Nah ini saya kasih contohnya nih. Kemarin si iShowSpeed itu yang ketika live streaming di Indo itu. Nah bagaimana gercepnya humas lab mineral tuh katanya di salah satu akun Instagram yang terkenal ya, Foxit itu tuh abang ojol katanya dicariin sama admin lab mineral katanya. Jadi harus bisa PR itu memanfaatkan momentum-momentum seperti ini gitu. Ya kalau anak atau kita lebih kenalnya pansos kali ya. Tapi bukan itu, tapi memahami gejala dan dinamika. Dan apa yang lab mineral itu lakukan ya we tell the real story, nggak dibuat-buat kan gitu. Kebetulan lagi ada iShowSpeed-nya itu haus kan, pengen minum gitu kan. Ada abang ojol, ini kasih minum. Dan kebetulan ya mereknya sebar luas ke seantero global pada akhirnya kan. Dan humanis ini, kita menceritakan apa adanya. Ya kayak sekarang di record ya kita nyeritain apa adanya. Jam segini, hari ini, mata kuliah PR strategi, kita record. Nah, kurang lebih itu pendekatan humanis. Jadi kejujuran, otentik, dan intinya adalah apa adanya. Ya tentu ini memudahkan kalian di dunia profesional ya, karena kalau dulu kan harus editing harus apa, kalau sekarang kan mungkin editingnya tidak sebanyak dulu lah gitu. Tapi ya tetap ya, yang namanya kreativitas harus tetap diasah. We tell the real story.
Kemudian, nah ini yang paling keren kemarin tuh. We are authentic dan transparan. Ini jelas banget ya ini kasus Komeng ini ya. Ketika kita mau nyoblos itu buka surat suara tuh kan keluar. Kenapa kira-kira kok si Komeng ini bisa terpilih pada akhirnya? Yang pertama banyak dikenal, terus dia ini loh Pak, dia tuh salah satu strategi dia kenapa orang-orang langsung milihnya dia tuh karena dia tuh unik. Ketika dia nyantumin foto di kertas suara tuh dia tuh unik sendiri, makanya banyak orang yang kayak udahlah Komeng aja gitu, yang udah tahu. Terus personal branding dianya tuh udah terkenal juga, jadinya kayak orang-orang tuh ya udah Komeng aja. Nah, ini yang tadi kita bahas sebelumnya, otentik juga kan, jujur. Iya. Di saat pejabat-pejabat lain mungkin ya nggak semua pejabat ada dalam artian punya konteks yang kita anggap persepsi negatif ya. Banyak juga yang soleh-soleh juga gitu. Tapi di saat yang lainnya melakukan pencitraan, Komeng ini apa adanya, ya kan? Yang fotonya ya gitu aja gitu, mangap gitu kan? Dan yang itu yang saya bilang bahwa orang-orang hari ini tuh dia lebih suka yang jujur. Dan dia Komeng itu punya suara pada akhirnya otentik kan, nggak dibuat-buat seakan-akan bahwa dia sebagai calon waktu kemarin menjadi sebagai calon legislatif itu ya apa adanya gitu. Ibaratnya mau menang ya syukur, enggak juga ya nggak apa-apa, kesannya kan gitu ya. Jadi seakan-akan real, nggak ada pencitraan, nggak ada no drama gitu. BTW nomor 2 tuh bagian siapa ya? Oh, Naura. Sebenarnya yang autentik ini tuh tadi yang benar Bapak ngejelasin itu ada yang sama Bapak udah dijelasin gitu, karena kan kalau autentik itu keaslian ya. Bapak boleh nggak misalkan aku memposisikan menjadi PR di sebuah perusahaan? Iya boleh bagus itu. Di sini aku mau menjelaskannya kalau misalkan autentik itu kalau aku jadi PR di sebuah perusahaan itu gimana sih caranya aku itu menginformasikan suatu brand produk di perusahaan yang aku jalani ini. Ketika aku mempromosikan memasarkan suatu produk itu tuh memberikan informasi di mana yang keaslian dan kejujurannya itu jelas gitu, karena masyarakat sekarang contohnya masyarakat sekarang itu lebih pinter dan lebih kritis daripada masyarakat sebelumnya, karena masyarakat sekarang itu lebih banyak yang lebih dulu mencari informasi tentang produk itu, tentang keasliannya kah, misal kayak ingredients dari si produk itu tuh asli atau enggaknya tuh beneran dicari dulu sama masyarakatnya dulu gitu sebelum mereka beli dan percaya gitu. Pasti masyarakat zaman sekarang tuh lebih cari dulu kebenarannya seperti apa. Nah, dengan adanya keaslian dari produk itu tuh bisa menjalin kepercayaan dan loyalitas dari konsumen tersebut gitu, dapat menjalin hubungan secara jangka panjang juga. Banyak juga yang konsumen yang bisa beli lagi gitu, jadinya repeat order gitu. Terus pakai gitu. Oke, keren, betul. Nah ini bagus nih beritanya nih. Akun wasit Ahmad Al-Kaf katanya langsung hilang katanya setelah pertandingan kan. Jadi satu ya yang menjadi dinamika hari ini ya, bahwa ada yang namanya kritik tak kenal ampun bagi ketidakjujuran hari ini ya. Nah ini contoh nyatanya, ketika ada ketidakjujuran langsung, bahkan sampai tadi kan Google Map negaranya aja kan diacak-acak kan. Karena negara kita itu punya satu kekuatan, yaitu jumlah demografi penduduknya yang 280 juta. Jadi bayangin kalau semuanya turun kan netizen kita sangat ini ya. Nah ini, tapi kalau ini konteksnya perusahaan, gimana nggak rugi perusahaan coba? Kalau diacak-acak ini sama 280 juta warga masyarakat yang sepel gitu kan. Jadi pentingnya otentik hari ini tuh ini ya salah satunya. Kalau enggak, perusahaan kalau udah begini-gini sama netizen, wah kacau nanti ya. Krisis komunikasinya bisa lebih parah dibanding era krisis komunikasi di PR era terdahulu gitu ya. Lanjut yang ketiga, siapa ada yang ketiga?
Nggak ada yang ketiga? Kalau nggak ada saya aja berarti ya. Nih, social media will continue to grow. Yang ketiga itu, dimana hari ini kalian sudah sangat akrab kan sama sosmed kan? Semuanya punya ya. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Ada yang main Facebook sih kali ya? Ada. Buat jualan press. Hah? Gua jualan. Dari 2006 Pak. Nonton apa? Ada reels. Ya, jadi inilah fitur-fitur sosial media hari ini juga yang ya tentu PR profesional harus paham ya. Jadi platform-platform besar ya kayak yang udah dijelasin tadi, Twitter, TikTok, itu pasti bisa membangun yang namanya strategi komunikasi antara perusahaan atau merek perusahaan dengan hubungan dengan publiknya gitu ya. Dimana media sosial ini juga kan bisa bisa si perusahaan itu berbagi ide-idenya, inovasi-inovasinya, atau juga menunjukkan bahwa siapa nih yang memimpin hari ini itu. Nanti kita banyak contohnya ke depan ya. Atau nih nggak bisa dipungkiri lagi bahwa TikTok itu menjadi alat koneksi dengan generasi baru. Ya kalian sebagai generasi baru ya, Gen Z dan mungkin generasi di bawah kalian. Bahkan berita dari Liputan 6, 3 kreator ini sukses katanya raih penjualan di atas 20 miliar saat live TikTok ya. Ini siapa? Yang Inara Rusli ya. Karena biar bagaimanapun sosial media itu ya hari ini ya akan cepat membuat seseorang viral itu. Sehingga tantangan di PR di era kalian itu bagaimana kalian itu selain otentik tapi kalian juga bisa kreatif ya. Nah, terus ini alasan selanjutnya nih, kenapa sosial media itu jadi salah satu tren? Karena ada pergeseran fokus dari media tradisional ke media sosial. Kalau dulu PR itu melakukan publikasi, menyebarluaskan informasi itu melalui agen-agen yang sifatnya tradisional. Contoh surat kabar, majalah, kalau di kampusnya mungkin apa ya, mading dulu mah. Kalau sekarang kan udah beralih kan ke apa ya sekarang? WhatsApp group sekarang kan? Ya, menyebarluaskan informasi itu. PR pun sama ya. Nah, dari sini ada tentunya masalah nanti nih bagi profesional PR. Yaitu bagaimana menjadi seorang sosial media spesialis. Ini bagusnya difoto kayak, silakan foto pakai HP. Perwakilan jadi ini itu. Ini pekerjaan nih, salah satu pekerjaan PR di profesional industri salah satunya. Membuat konten plan, mengembangkan strategi media sosial, melakukan riset media sosial, membuat konten digital dengan berbagai bahan yang kreatif itu, mau nulis, mau ngedit postingan, mau melakukan kampanye, bahkan komunikasi dengan audiens itu tuh nggak hanya saat live TikTok atau live Shopee aja, tapi ada berbagai metode dari perusahaan itu untuk menjangkau audiensnya, untuk menginformasikan sesuatu kepada audiensnya. Nah ini kita toong kayak gimana sih? Udah ada di kota ya? Termasuk nanti yang sulitnya itu ini kayak menggunakan tools. Saya sebagai dosen pasti butuh tools kan untuk mengajar, ya nggak? Apa tools yang saya butuhkan sebagai dosen? Laptop, terus proyektor, fokus, spidol, whiteboard. Sebagai PR, apa kalian PR perlu tools, alat? Perlu. Nah tapi yang jadi masalahnya hari ini, nah ini tools kayak gitu seperti Google Analytics, HotSuite Pro, Facebook Insight untuk memantau dan evaluasi kinerja media sosial. Jadi yang produk merek kita tuh udah sejauh apa engagementnya gitu di masyarakat itu. Jadi yang kayak gini kan nggak mungkin diajarin di mata kuliah ya. Mau nggak mau kan harus ngulik sendiri gitu. Kalau nggak nonton YouTube lah. Sekarang kan banyak ya YouTube tutorial gitu kan. Cara menggunakan Google Trend, cara menggunakan Google Analytics.
Jadi mau nggak mau ini difoto. Nanti kalau kalian lagi ada semangat buat belajar hal baru, coba pelajari ya Google Trend kayak gitu-gitu. Biar mudah-mudahan nanti ketika udah di perusahaan yang sesungguhnya minimal nggak kikuk banget lah gitu. Oh ini gambaran itu ada kayak gini. Dan yang pasti harus up to date ya dengan perkembangan tren dan fitur media sosial. Ini juga saya punya PPT ini hari ini mah kepake. Tapi buat anak adik kelas kalian apa kepake? Kan beritanya udah jadul berarti. Iya enggak? Kan berita tentang wasit Bahrain udah nggak berlaku lagi buat adik kelas kalian kan, gitu ya. Tapi itu jadi masalah hari ini, makanya saya juga agak kerepotan sebetulnya. Ya mending kalau ada waktu ya nyari informasi gini. Ya kita kan ada kesibukan yang lain juga ya, jadi ya kadang kalau lagi sempat ya sempat, kalau enggak ya susah gitu. Dan juga itu harus up to date. Ya saya juga kalau nggak update dengan perkembangan hari ini ya bahaya gitu. Bahaya itu ya bisa ketinggalan zaman daripada kalian yang memang udah apa ya, udah deket lah sama info itu. Lanjut ya ke nomor 4. Siapa nomor 4? Nabila. Bak ke Nabila ini bak. Bapak nggak di selanjutnya? Sok Nabila aja dulu opininya apa? Apa sih judulnya? LinkedIn ya? Aku LinkedIn. Jadi itu aku judulnya tuh dapat LinkedIn self leadership ya. Sebelumnya pasti teman-teman tahu apa itu LinkedIn? Udah tahu nggak? Tahu. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu nih apa itu self leadership. Self leadership ini ada kayak kepemimpinan dalam pemikiran gitu. Jadi orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu itu disebut dengan orang yang memiliki kepemimpinan dalam pemikiran. Nah, jadi orang ini dapat menghasilkan suatu ide, suatu opini, terus inovasinya tuh yang kreatif, terus berwawasan luas. Nah, hal itu dapat di-share gitu ke orang-orang lain sehingga orang-orang tersebut tuh dapat terinspirasi gitu sama si orang yang memiliki kepemimpinan dalam pemikiran ini. Nah, di sini Nabi mau ngomongin apa itu LinkedIn. Sebetulnya seharusnya ya kalian di sini udah tahu LinkedIn itu sebuah aplikasi atau platform di mana kita bisa menambah skill dan mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, jadi LinkedIn ini tuh berfokus pada koneksi bisnis dan jaringan ya, di mana nantinya tuh kita bisa memposting atau mengupload sesuatu pencapaian yang telah kita capai. Misalnya kayak kita udah ikut project tertentu, project yang bagusan misalnya sama dosen gitu, kita bisa ngupload di situ. Terus kita udah bikin artikel sampai Sinta 2, kita bisa ngasih tahu lah, informasiin kalau misalnya kita udah dapat pencapaian seperti itu. Terus pokoknya hal-hal yang baik untuk citra diri kita tuh bisa kalian post di sana. Nah, nantinya suatu company atau teman-teman kalian tuh bisa melihat gitu kalau misalnya jati diri kalian tuh, branding diri kalian tuh emang bagus gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kenapa si LinkedIn ini tuh trending gitu kan? Karena menurut Nabil sendiri, LinkedIn itu sebagai alat untuk mempermudah seseorang mendapatkan suatu pekerjaan, atau enggak si company-nya sendiri yang mencari orang yang memiliki kemampuan seperti diri kita sendiri kayak gitu. Terus si LinkedIn ini tuh jadi suatu wadah yang sangat ya pokoknya dijadikan suatu wadah untuk orang-orang yang memiliki top leadership kayak gitu. Oke, thank you Nabil. Kalau tadi Nabil berbicara terkait konteks personal ya, bagaimana secara personal kita itu harus mampu menggunakan LinkedIn sebagai salah satu platform ya untuk kita bisa memperlihatkan reputasi kita ya. Tapi itu betul ya. Nah ini saya contohin, maaf kalau saya mencontohkan diri saya sendiri. Tapi LinkedIn itu menjadi satu showcase ya. Showcase itu warung kan pasti ada apa sih namanya itu? Yang masuk
etalase itu kan jadi showcase kan, warung teh jualan apa aja, jualan rokok, jualan kopi, jualan indomie, jualan apalah gitu ya. Nah LinkedIn pun sama, LinkedIn itu adalah showcase kita gitu untuk memperlihatkan, bukan untuk bermaksud ria ya, tapi dari emang tempatnya ria ya itu gitu. Dia di tempatnya kayak. Nah dia di tempatnya, karena ini konteksnya jejaring profesional dan mempermudahkan kalian sebagai profesional PR agar orang itu bisa berjejaring dengan kalian. Contoh nih, saya ini kan masuk dalam SEO ya, Search Engine Optimasi ya. Pertama ketika saya menulis nama saya langsung keluar di LinkedIn itu. Saya seorang kandidat PhD, saya seorang neuroscientist, seorang lecturer, konsultan dan lain sebagainya. Saintis, apa saintis? Tahu? Komplain. Ilmuwan. Ilmuwan, orang yang suka sama ilmu pengetahuan lah gitu ya. Nah, kenapa pentingnya LinkedIn itu sebagai media publikasi PR untuk berjejaring gitu? Karena saya seorang neuroscientist, otomatis orang yang akan mencari saya itu ya orang yang sama-sama neuroscientist juga gitu, yang mau berjejaring maksudnya gitu. Adele sukanya sepak bola, di sini ditulisin dicantumin sepak bola hobinya gitu. Pasti kan yang mau nge-follow atau yang mau berjejaring juga satu orang-orang yang circle-nya sama-sama suka sepak bola kan gitu contohnya, ya kan? Nah ini salah satu gunanya, jadi bukan sebagai konteks personal aja, tetapi juga bagaimana kita kita menggunakan LinkedIn ini dalam konteks berjejaring, itu yang utamanya. Karena PR itu jejaringnya harus luas teman-teman. Jadi bagus ya. Tadi Adel bilang, ya walaupun dulu kan ini ada dari kelas A2, ada dari kelas A4, tapi di kelas mah ya bisa berkolaborasi kan, bisa gabung gitu kan, keren. Karena itu modal dasar PR itu. Termasuk yang saya harapkan sama PR A1, media A1, media A2 juga ya tetap bisa baik gitu sama semuanya. Karena salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang PR profesional itu ya tentu saja jejaring. Makanya kan saya suka bilang ya, saya terafiliasi dengan Kementerian Agama, saya terafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Itu kan berarti jejaring kan beda dunia. Ya kalau sini masih sama lah, Ikom A1 sama media A1 masih sama lah. Tapi punya nggak teman di hukum umpamanya yang bisa berjejaring gitu? Itu maksud saya gitu. Kita lanjut ya, lanjut ke. Tapi intinya nomor 4 ini ya, kenapa LinkedIn Top Leadership itu saya nambahin dari apa yang Nabila sampaikan tadi. Jadi meningkatkan personal dan brand awareness ya. Ya terutama brand awareness bagi seorang PR itu sendiri yang dia menggunakan LinkedIn ini gitu ya. Kemudian silakan publikasikan berbagai konten-konten yang atau pencapaian-pencapaian Anda untuk keperluan jejaring tadi gitu ya. Nah, lanjut nomor 5, siapa? Iya. Oh, Adel. Bagus ya? Iya, makasih. Apa Adel? Yang kelima itu kan ada influencer marketing gitu ya. Seperti yang kalian tahu, influencer marketing itu udah banyak banget gitu di zaman sekarang. Biasanya itu pasti selebgram yang ada di Instagram gitu, terus selebriti lainnya yang biasanya tuh punya pengikut yang lebih banyak dan lebih besar daripada kita ya tentunya. Terus kenapa si influencer marketing ini tuh jadi tren PR menurut aku? Karena si influencer ini tuh bisa kita manfaatin gitu buat mempromosikan suatu merek, produk ataupun layanan apapun itu. Nah yang dimana si produk atau merek dan layanan ini itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi dan bisa membangun kepercayaan atas merek, produk dan layanan itu sendiri gitu, yang nantinya di akhir tuh akan menghasilkan prospek atau penjualan itu sendiri. Pada intinya marketing influencer itu memainkan peran penting dalam public relation itu dengan memberikan platform bagi merek untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih terarah lagi. Mungkin itu aja Pak dari saya. Ya. Kata kuncinya itu ya, terbukti efektif untuk
Ini gadgetin udah tahu lah ya ini ya. Ini kan influencer juga bisa kita sebut ya. Iya. Karena berapa banyak dari kita, sekarang teman-teman HP-nya rusak nih, mau beli HP baru. Berapa banyak yang nonton gadgetin dulu? Siapa sih nama orang itu? David. Buat minta rekomendasi David ini kan kira-kira saya punya budget segini, beli HP apa nih yang cocok bagus dengan budget yang saya punya. Nah, jadi kalau zaman dulu perusahaan itu menggunakan marketing mereka untuk mempromosikan atau menjangkau audiens. Kalau sekarang ya mereka inilah influencer yang menjangkau. Karena orang itu sudah tidak mencari informasi dari marketing, tapi ya dari influencer gini gitu. Nah, kata kuncinya bagaimana kalian bisa berhubungan atau terlibat dengan para influencer ini. Pertama kan harus tahu dulu nih, mana nih influencer yang punya engagement yang bagus kan, yang bisa menjangkau audiensnya yang bagus itu gitu. Ya ini contoh ya biar lebih enak. Dan sekarang di era kalian, nah ini nih, Instagram apa ya? Selebgram banyak kan yang apa yang ya like TikTok, like Shopee yang menjadi salah satu brand ambassador gitu kan. Atau dalam dunia profesional kalau mau dicatat ya disebutnya micro influencer kayak gini tuh. Micro influencer ya. Walaupun mungkin jumlah followernya sedikit, ini yang saya tahu ini Aurel ini sekitar 300.000 kalau nggak salah followernya. Dikit Pak. Ya dikit dibanding Gadgetino kan, Nah makanya disebutnya micro influencer. Tapi tetap dia tuh punya segmen pasar yang spesifik juga sebetulnya gitu. Ya contoh di kosmetik mungkinnya atau skincare dan lain sebagainya lah ya. Dan ya mereka pun punya hubungan yang otentik juga sama audiensnya sebetulnya. Dan yang pasti kira-kira kalau dibalikin lagi, kenapa kira-kira influencer mikro kayak gini kok lebih disukai sama orang-orang zaman sekarang? Kira-kira kenapa ya? Karena menurut saya mereka tuh ketika mempromosikan sesuatu atau produk atau apapun itu lebih menarik aja Pak. Mereka tuh mengikuti tren di era sekarang gitu. Misalkan dengan cara bikin video pendek atau misalkan nge-review sesuatu itu tuh dengan hal yang menarik, dengan editing yang menarik. Makanya kenapa banyak orang tuh senang aja gitu ketika si orang ini tuh, influencer ini tuh mereview sesuatu. Ya betul. Jadi ini disebutnya micro influencer itu punya yang namanya social proof ya. Social proof. Kemudian juga ya mereka inilah yang memahami ya bagaimana menggunakan platform visual dan video hari ini ya. Ibaratnya nggak kudet lah gitu ya. Tapi ya mereka up to date. Hari ini kebutuhannya begitu ya mereka bisa gitu menggunakan itu gitu. Dan kemudian kembali lagi kenapa mereka menjadi hal yang penting hari ini karena mereka tuh otentik sebetulnya. Iya kan? Kan kalau teman-teman atau kalian lihat seleb yang live TikTok itu juga kan nggak dipoles-poles yang segimana juga gitu kan. Iya. Pakai busana yang tiba-tiba ala-ala artis itu enggak juga kan gitu. Ya lebih otentik karena dia live streaming di kamarnya gitu kan gitu ya. Iya. Jadi kembali lagi bahwa ya otentik kata kuncinya itu ya, otentisitas. Lanjut nomor 6. Najwa. Jadi in-person event itu atau acara tatap muka kayak kegiatan yang dilakukan secara langsung di lokasi fisik. Contohnya itu kayak interview, terus event sama conference. Nah, kenapa si in-person event ini tuh dibutuhkan di strategi PR 2024 ini? Karena kayak aku ngambilnya di kasus yang kemarin ya Pak ya, yang Benny Laos yang kecelakaan di speedboat yang meledak. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena ketika kecelakaan itu dipublish sama media terus tersebar kemana-mana, otomatis kan si perusahaan speedboat itu tuh jadi buruk ya citranya. Jadi mereka itu yang di dalam perusahaan itu harus tahu gimana caranya buat ngembaliin cerita mereka yang negatif menjadi positif lagi dengan ngadain konferensi di dalam perusahaan tersebut, kayak koordinasi sama investornya yang ada di speedboat itu. Jadi
ya mungkin konferensi juga bisa ya udah ya penting aja gitu di PR buat mengembalikan citra yang udah buruk jadi yang positif lagi. Oke, good. Jadi in-person event ini sebetulnya konteksnya itu mengembalikan event tatap muka atau event langsung, event face to face. Karena konteksnya ini mengingat ketika kita pandemi kemarin, pandemi itu kan kita menghilang tuh ya, kuliah tatap mukanya kan diganti sama daring ya, lewat Zoom ya, online. Termasuk juga dalam pemasaran produk merek pun sama. Maka harus ada lagi event tatap muka. Nah, kira-kira nih, kenapa butuh event tatap muka? Biar lebih efektif aja sih Pak. Biar lebih efektif. Terus contoh kayak anak IPO, anak HIMA nih, kan nanti mau bikin makrab. Ya. Kenapa? Karena cara tatap muka. Apa sih pentingnya makrab itu dalam konteks PR? Sebenarnya kalau dari saya sendiri bikin makrab itu ya, sepengetahuan saya Pak, jadi dari makrab sendiri itu kan memang keakraban, tapi di dalam sana tuh kita kayak membangun kepercayaan gitu kepada anak-anak mahasiswa di Yelkom tuh, bahwa nih ketika kalian ada kendala, kalian ada apapun itu silakan bilang ke kita, ke himpunan mahasiswa, karena pada dasarnya himpunan mahasiswa ini tuh membantu dan menjembatani gitu antara mahasiswa dengan pihak fakultas tersendiri. Kemudian di sana juga kita kayak mempromosikan setiap culture budaya di sana, ilmu komunikasi itu seperti apa, seperti itu. Terus intinya sih kalau misalkan di makrab itu sendiri lebih ke malam keakraban aja Pak, seru-seruan sebenarnya. Tapi di sana juga ada makna-makna tertentu, contohnya kayak tadi membangun kepercayaan dan mempromosikan si budaya dari ilmu komunikasi tersebut. Ya. Nah, boleh. Isi nambahin. Ya, ya. Karena balik lagi nggak semua hal-hal daring atau online yang mungkin dinilai sama orang-orang itu lebih efisien dan lebih efektif itu bisa dilakukan dengan semua hal gitu. Kayak kalau misalkan untuk makrab sendiri kan agak aneh juga kalau kita ngadainnya dari online daring gitu. Kan ada beberapa orang yang ya udah cuma off cam, ya udah cuma pakai baju tidur cuma ngedengerin materi aja, nggak bisa kalau misalkan karena basicnya makrab itu kan kayak emang seru-seruan aja, jadi kurang enak aja kalau misalkan di kaitin sama hal-hal yang online daring. Oke, saya tambahin ya. Jadi kenapa in-person event, kembalinya event tatap muka ini jadi tren? Karena sama kayak makrab tadi, kenapa kalian bikin makrab? Agar ada koneksi emosional di situ, iya nggak? Kan membangun persaudaraan kan antara kakak tingkat dengan adiknya gitu kan? Dalam perusahaan pun sama sebetulnya, in-person event ini untuk mengembalikan koneksi emosional dari audiens atau dari segmen pasar itu terhadap merek itu, gitu. Untuk menghadirkan itu sebetulnya, dan juga ada pengalaman langsung sebetulnya itu ya. Pengalaman langsung itu yaitu karena kan dengan kita bertatap muka seperti ini, kita ada pengalaman langsung, beda sama teman-teman kayak Merlin kan nggak datang nih. Pasti kan saya udah nggak akan ngomong 2 kali kan, tonton aja di YouTube pokoknya. Kan beda, ya nggak? Ininya apa sih namanya, pengalamannya ya. Dan mungkin ilmu yang dapatnya juga beda mungkin. Yang nonton di virtual atau yang datang langsung dan kita berdiskusi kayak gini gitu. Dan kedua, in-person event ini saya tambahin, ini Najwa ya. Ini tuh jadi peluang untuk menciptakan konten berita yang layak, ya enggak? So kalian kalau bikin makrab kan enak ya nge-shoot buat Instagram story juga, bener nggak? Nah ini juga sama, perusahaan juga sama. Mereka bikin event-event kayak gini ya. Contoh Apple kemarin baru rilis kan, Apple 16 itu kan bikin in-person event langsung. Padahal kan bisa aja daripada ngabis-ngabisin anggaran, udah aja eventnya online, ya enggak? Untuk menghemat anggaran loh, anggaran perusahaan. Kenapa harus pakai event langsung? Ya itu tadi, biar bisa jadi konten. Sekarang kan berapa banyak nih kayak si David ini rela-rela ke Singapura dia buat kontenin, buat beli Apple yang 16 ini. Karena kan di Indo belum keluar kan. Nah ini salah satunya. Jadi in-person event itu bisa membantu perusahaan untuk menciptakan
menciptakan berbagai konten berita yang layak gitu ya, dan juga menghasilkan konten-konten yang original. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas ya tentunya. Dan oh ya satu lagi, dan juga menciptakan jejaring juga yang kayak gini tuh, networking. Ya kembali ke makrab tadi, ya kan makrab juga kan bikin jejaring kan, bikin networking kan. Ya itu in-person event yang nomor 7. Ya, saya Pak. Itu sih ya. Langsung Pak. Ya, langsung Pak. Bersama Malaysia Beach Brand penting untuk membangun hubungan otentik antara individu dan audiens. Saya akan memberikan contohnya seperti kayak Eminem itu kayak selalu memakai hoodie yang berwarna abu dan menonjolkan keahliannya seperti rapnya dan jadi dia menunjukkan personal brandingnya kepada audiens. Untuk saya segitu aja Pak, terima kasih. Oke. Ada yang mau nambahin yang lain? Personal koneksi, punya koneksi personal sama brand itu. Ada yang mau nambahin? Messi sama Adidas ya Pak. Messi sama Adidas. Terus? Bellingham sama Adidas. Baru kemarin Bellingham ya Adidas. Dari Gold namanya pas sepatunya. Enggak bohong Pak, bohong. Keren. Itu mau ngomong. Iya, tapi mantap tapi. Mengirim opini Pak. Jadi PR itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah menciptakan personal koneksi dengan brandnya itu ya. Sekarang kira-kira yang di depan itu ada nggak kira-kira koneksi personal dengan brand? Ada. Apa? Apple. Kenapa? Apple menciptakan koneksi apa dengan koneksi personal itu apa yang dihadirkan oleh Apple? Agar makin dikenal si brand tersebut. Jadi ini kan konteksnya bagaimana PR itu mampu membangun koneksi personal ya, atau bagaimana PR itu menciptakan audiens yang mampu terkoneksi secara personal dengan brand ya. Apple ini kenapa dia terkenal sih? Dan kenapa melekat gitu Apple tuh gitu? Karena gengsi. Ya itu gengsi itu tuh salah satu personal koneksi. Berarti perusahaan Apple berhasil membuat koneksi personal. Jadi kayak kalau pakai Apple itu jadi ngerasa kayak keren aja. Iya itu. Seperti contohnya pakai Gucci atau brand-brand ternama seperti Ya gitu. Keren, mahal banget kalau begitu. Dan Iya. kelihatannya. mantap. Jadi ketika pakai Apple ya, apalagi kalau Apple-nya itu boba 3, Bisa beli. itu tuh kesannya tuh Keren. privilege gitu. Ya benar. Kesannya tuh ya gue udah sukses gitu. Sultan banget lah. Ya entah lah citranya sultan, sukses dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu adalah salah satu bagaimana PR itu berhasil menciptakan yang namanya personal koneksi. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalau sukses itu harus beli Apple boba 3? Kenapa nggak beli HP Xiaomi gitu? Samsung atau HP, kenapa harus Apple boba 3? Kenapa gitu? Asal brandingnya dia makin terlihat keren Pak. Nah itu pencapaian, dianggapnya pencapaian. Itu berarti Apple sudah berhasil menciptakan personal koneksi dengan brand tersebut. Itu strategi PR tingkat tinggi itu, bisa kayak gitu itu. Dan ada rahasianya, ada PR strateginya. Ya, Boleh nggak Pak? Saya nanti ulang info. oh ya boleh. Atau sekarang itu nggak apa-apa kalau udah ditunggu. Tapi kan saya nggak ada. Ya kalau udah ini mah silakan ya boleh nggak apa-apa. Nah ini ya, sama. Ini kalau ini contohnya Samsung ini ya. Termasuk juga di sini nanti itu teman-teman harus belajar ya bagaimana merek itu dia menyelaraskan nilai-nilainya ya.
seperti keberlanjutan, inklusi, tanggung jawab sosial dan sebagainya ya. Dan juga satu dari tadi yang saya jelaskan itu bahwa merek itu adalah penghubung ya, penghubung nilai-nilai sosial sebetulnya ya. Dan apa tadi personal koneksi dengan brand ini, ada personal koneksi termasuk juga dalam event itu diciptakan juga untuk menciptakan koneksi personal juga sebetulnya. Jadi selain untuk menghubungkan sarana penghubung secara sosial juga, nah ini ada pengalaman yang namanya dipersonalisasi. Jadi ini saya mau cerita ketika saya hadir di Samsung Store ya. Itu saya baru tahu loh sekarang itu ya. Ketika saya di Samsung Store, kemudian saya membeli produknya Samsung, ternyata disuguhin es krim. Kaget loh saya. Disuguhin es krim sama ini apa namanya minuman. Sama minuman. Kemudian kalau kalian jalan-jalan ke BEC, si tempat duduknya itu dari sofa-sofa sekarang. Nah, iya benar kan? Yang saya kaget mah itu kok dikasih es krim gitu, buat apa gitu? Buat nunggu sebetulnya. Buat nunggu dikasih es krim gitu, jadi nggak bete mungkin ya sambil nunggu. Tapi kan sebetulnya taktik PR strateginya itu bukan itu gitu. Bukan biar kita malas nunggu, tapi ada koneksi personal dengan brand itu gitu. Dan pada akhirnya saya ceritakan ke kalian kan, bahwa saya punya pengalaman nih dengan brand ini. Ketika saya masuk ke store-nya aja, saya diperlakukan sebagai ibaratnya kayak orang yang istimewa gitu. Dikasih es krim, tempat duduknya enak, dikasih minum gitu. Jadi nah ini difoto aja, nanti dikirim aja ke grup ya. Nanti kalau ada ini kita jelasin lebih ininya. Kunci dari strategi mulai dari define your unique value proposition. Jadi keunikannya apa? Nah, kenapa saya tadi cerita pengalaman di gerai Samsung tadi? Karena ada keunikan kan. Karena dulu setahu saya kalau saya jajan itu nggak sampai digituin gitu. Ya beli mah beli aja kayak beli ke warung gitu. Beli kopi mau ya di ladangan udah beres gitu. Kan nggak ada kalian jajan ke warung tiba-tiba dikasih es krim, nggak ini buat nunggu gitu, kan nggak ada. Tapi kan itu yang dimaksud dengan define your unique, ada keunikan yang membedakan sehingga kita terkoneksi juga nih. Oh, ketika saya ingat brand itu tuh saya ingat waktu saya dijamu sama brand itu, ketika saya makan dikasih es krim dan lain sebagainya. Kemudian juga mengidentifikasikan target audience, bagaimana membangun konsistensi dari brand identity, meng-craft ya personal brand story, dan nanti kita jelasin lagi panjang lah ya. Ya selanjutnya nomor berapa? 8. Nomor 8 di sini ada simplified brand messaging is atau yang artinya tuh pesan merek yang disederhanakan menjadi hal yang penting. Seperti yang kita tahu di era digital sekarang tuh banyak orang yang lebih tertarik dengan konten yang singkat, jelas, dan to the point. Mungkin alasannya kenapa? Karena nggak semua orang punya waktu untuk lihat konten yang panjang. Terus selain itu juga mungkin di antara kita ada yang keburu malas gitu melihat konten yang panjang. Nah, kalau dalam konteks PR tuh di era sekarang tuh harus memikirkan strategi komunikasi atau taktik komunikasi. Gimana sih caranya mereka bisa menyampaikan pesan yang singkat, jelas, tapi dan bisa dipahami oleh audiensnya. Terus kenapa sih harus singkat? Terus kenapa sih pesannya harus singkat? Karena pesan yang singkat tuh dianggap lebih menarik sama dianggap lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Ya. Yang apa? Ya, Jadi poin ke-8 itu simplified ya, brand. Jadi mensimplifikasi, menyederhanakan sebetulnya. Karena kebutuhan medsos juga. Ini contohnya dulu. Ini kan di story itu kan hanya berapa ya? Maksimal berapa sih? 15 detik. Lebih ya sekarang. Semenit satu menit. Boleh semenit. Oh, yang aku sih. Oh, bisa. Story.
Nah ini kan bagaimana kita mengemas pesan ya. Ini contohnya nih, kalau kalian buka websitenya Apple ya, ada iPhone 16, udah ngiklaninnya cuma cukup segini aja. Ini kalau dikali semenit lah taruh 30 detik aja ya, 30 semenit, 2 menit, 3 menit, 3,5 menit untuk menjelaskan Apple 16 itu apa yang paling baru di Apple 16 itu. Nah ini contoh aja ya, bagaimana kan yang terbaru itu menghadirkan slide untuk foto itu kan. Itu pun juga jadi tantangan kalian, makanya nanti di konteks PR kalian juga harus mampu nih menyampaikan pesan yang sederhana tadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya kemarin kan udah belajar tuh konten kreator dan lain sebagainya lah. Kita sampai nomor 10 aja udah kemarin keburu waktunya 24 menit, jadi 2 lagi beres ya. Ya, Oke. Kita lanjut lagi nanti minggu 2 minggu lagi. Gaskin Pak. Yes, ya. Nomor 9, jangan nomor 9. Ya. Iya, Hendrik. Untuk nomor 9 sendiri kebetulan kan dari crucial change in the audience. Itu kayak bahasa Indonesia itu kesempatan penting di antara penonton. Kalau misalkan diartikan dengan opini saya itu kayak seseorang yang bekerja di PR, emang kan masuk PR. Jadi mereka mencari sesuatu yang penting di antara penonton tuh, entah mereka bermitra, entah mereka mencari seorang direktur, atau misalkan biasa untuk mencari masukan saham gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin seminar nih, saya misalkan seorang PR dari suatu perusahaan membuat seminar, otomatis kan saya pasti menjelaskan produk yang saya punya gitu kan Pak, produk apa yang saya punya, produk apa, keunggulan dari produk yang saya keluarkan ini. Mereka yang menonton itu pasti mempunyai urusan tersendiri, entah itu mereka memang membeli atau saya tertarik untuk kerjasama, atau misalkan saya tertarik untuk setidaknya mencoba produknya gitu. Makanya di PR itu memang penting sekali membaca kondisi dari kesempatan penting penonton ini. Itu saya harus mencari nih orang-orang yang mereka butuh atau mereka setidaknya ingin bekerja sama dengan kita gitu, setidaknya seperti itu gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin? Sebetulnya apa yang Dimas sampaikan kurang tepat sebetulnya, mohon maaf ya. Ada yang mau nambahin? Crucial change in the audience artinya apa? Secara Indonesia yang mau diterjemahin apa? Crucial change, membuat perubahan penting, membuat perubahan penting kepada audiens. Jadi crucial change ya, ada sesuatu yang krusial itu yang berubah. Apa yang berubahnya di sini? Ini judul. A crucial change in the audience. Ada hal yang berubah dan itu krusial. Siapa yang berubahnya? Nah itu. Jadi audiens itu berubah. Sekarang audiens kita siapa? Kalian, Gen Z. Apakah ada yang berubah dari pola milenial ke Gen Z, dari baby boomer ke milenial? Ada jelas. Ini contoh nyata dari komunikasi yang kita terapkan ya antara saya dan Gen Z. Ini tuh kelasnya Adel. Dulu A4, itu tengah saya, itu sebelahnya Adel, itu ini bikin sendiri pakai AI. Jadi saya minta waktu itu Adel pakai baju apa, pakai setelan kayak gimana, bikin versi anime chibi. Nah itu yang ini Juana tuh, yang ini yang keriting rambutnya. Ini Sean paling ujung, itu kan rambutnya. Tebak Hendrik. Hendrik yang biru matanya. Itu Rovina tuh yang kecil tuh, yang rambutnya pendek tuh. Laura Nadia. Gagah mah aku atuh. Aisyah aja mana sih? Tuh bodas tuh. Nipu Nah ini maksudnya bahwa pola komunikasi pasti akan berubah teman-teman ya. Bahkan ketika kalian nanti di profesional, apakah sama konteks komunikasinya mungkin bisa berubah. Tergantung siapa adik kalian nanti nih. Mungkin akan berbeda. Sama kayak saya ke kalian kan.
kan pola komunikasinya nggak bisa saya samakan dengan generasi saya kan, walaupun usia kita juga tidak terpaut jauh sebetulnya gitu. Tapi kan cara kalian berbeda cara komunikasinya. Nah ini salah satunya. Jadi ada perubahan yang krusial ya dari audiens itu, terutama kalian sebagai konsumen utama di era hari ini tuh. Apalagi disebutnya itu Gen Z itu kan sangat dekat sama medsos itu ya, karena ya kalian itu sering pegang smartphone ya. Kalian itu tidak asing sama yang namanya teknologi itu. Maka kata kuncinya dari perubahan yang sangat krusial ini adalah bagaimana kalian itu di masa yang akan datang sebagai profesional memahami tren. Itu kata kuncinya, memahami tren apa yang hari ini berkembang, tren apa yang hari ini sedang viral, sedang hits, ya. Dan minat Gen Z itu kemana sih? Contohnya lah kalau saya berhadapan dengan kalian gitu kan. Makanya kenapa saya waktu itu menugaskan ini, itu kan PR strategi Del, iya kan? Iya. Sekarang kan enak saya ngejelasinnya ya, bahwa ini tuh adalah PR strategi di mana saya mencoba memahami tren dan minat Gen Z. Itu sederhana. Gen Z itu ada di era yang sudah sampai ke level artificial intelligence, kecerdasan buatan. Maka saya tugaskan untuk bikin karakter dari AI kan gitu kan. Nah itulah hikmahnya ya dari crucial change in the audience ini. Ada perubahan, audiens itu berubah gitu. Memahami tren dan minat. Apa kalian tahu tren dan minat adik-adik kalian? Tahu nggak? Nah harus tahu. Apalagi kalau mau jadi profesional nanti harus paham karakter mereka tuh kemana, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, isu apa yang mereka itu seneng gitu bicarakan gitu ya. Ini kan contohnya lah, foto pose selebrasi gitu. Dan dari perubahan yang krusial itu ada yang namanya kecepatan dan fleksibilitas ya. Bagaimana kita berkomunikasi itu harus fleksibel sekarang itu. Ya contoh adminnya Le Mineral, dia fleksibel teman-teman. Hari ini apa yang lagi viral? Oh yang lagi viral si iShowSpeed yang lagi datang di Indo. Udah dia bisa memanfaatkan momentum itu. Itu yang namanya PR di era hari ini tuh sangat fleksibel sekali. Gitu ya. Oke, terakhir nomor 10 siapa? Anissa ya, nggak ada Anissanya. Ada? Ada terakhir. Oh iya. Oh sebenarnya. Yaudah ya, terakhir ya. Fleksibilitas is key. Berarti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya fleksibel adalah kunci. nah itu, fleksibel itu kunci hari ini. Karena kita nggak tahu loh, kok tiba-tiba Ariel Tatum nih baru viral. Ariel Tatum dipanggil sama fansnya yang disabilitas lalu disamperin. Apa Ariel Tatum sadar dia masuk berita hari ini? Tidak. Mungkin tidak sadar bahwa Ariel Tatum itu gitu kan. Karena saking cepatnya informasi atau dalam kajian jurnalistik itu disebutnya hari ini tuh citizen journalism. Jadi kalau dulu wartawan itu ya memang profesi wartawan ada tagnya gitu ya, ada pakai kartu ID card gitu wartawan. Sekarang enggak, masing-masing dari kalian punya mata dan punya media yang bisa kalian sebarluaskan informasi itu. Sekarang kalian rekam saya bisa jadi viral, mungkin lah gitu umpamanya, atau saya rekam kalian bisa jadi viral gitu kan. Maka kalian hari ini adalah fleksibel, harus bisa se-fleksibel mungkin. Termasuk juga menggunakan media, mau pakai IG, mau pakai YouTube, mau pakai TikTok, mau pakai Shopee atau apalah mungkin ya. Dan harus paham. Maka itu yang saya bilang kemarin bahwa PR di era saya sudah berubah jauh dengan PR di era kalian. Kalau saya dulu hanya bikin press release, fotografi, videografi. Kalau sekarang kalian bikin konten. Kontennya juga harus bisa 1 menit.
Dulu mah tuh saya bikin konten 2 menit ngomong 2 menit dia kecepatan gitu kan. Kultum. Kalau sekarang, nah dulu mah kultum 7 menit kan. Nice. Bagus. Kalau sekarang 1 menit. Dan itu komunikasinya harus nyampe. Gimana enggak apa ya? Gimana enggak harus muter otak ya buat kreativitas itu ya. Yuk teman-teman, Bakti udah 1 jam ya? Sudah Bapak? Nah, pas berarti ya 10 dan sisanya 14 lagi, nanti 2 minggu lagi kita obrol. Oh siap Pak. Pos. Jadi segitu aja teman-teman, kita tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.